Ini adalah kisah tentang seorang laki-laki yang memiliki peranan besar sejarah Islam. Ia adalah Salahuddin Yusuf bin Najamuddin Ayyub bin Shadi, atau yang lebih dikenal dengan Salahuddin al-Ayyubi atau Saladin. Ia lahir pada tahun 1137 di kota Tikrit yang berada di Irak. Salahuddin merupakan keturunan Kurdi dan berasal dari keluarga militer. Salahuddin terkenal di dunia Islam karena memimpin, strategi militer, dan sifatnya yang ksatria dan adil pada saat ia berperang melawan ksatria salib. Salahuddin al-Ayyubi juga adalah seorang ulama. Ia memberikan catatan kaki dan penjelasan kitab Sunan Hadits Abu Dawud. Keluarga Salahuddin adalah keluarga yang cukup terhormat dan memiliki hubungan yang dekat dengan pemerintah Seljuk. Ayahnya, Ayyub ibn Shadi, adalah seorang pejabat militer yang bekerja di bawah pemerintahan Seljuk, sedangkan ibunya berasal dari keluarga yang juga memiliki latar belakang militer dan politik. Posisinya dalam keluarga ini memberi Salahuddin akses ke pendidikan dan pelatihan militer yang baik sejak usia muda. Salahuddin memiliki saudara-saudara, termasuk Syirkuh, yang merupakan seorang komandan militer terkenal yang memainkan peran besar dalam karir awal Salahuddin. Salahuddin al-Ayyubi menerima pendidikan yang baik dalam hal agama terutama ajaran Islam, dan tentang seni kepemimpinan juga taktik militer seperti kepemimpinan dan strategi perang. Ia mengikuti jejak ayah dan pamannya yang terlibat dalam militer, dan mengembangkan keterampilan tempurnya. Salahuddin dikenal sebagai individu yang sangat cerdas dan memiliki kemampuan luar biasa dalam merencanakan dan memimpin pasukan yang berguna bagi kepemimpinan yang ia jalani. Salahuddin menghabiskan masa kecilnya di kota Tikrit dan kemudian pindah ke Mosul yang ditandai dengan situasi politik yang penuh ketidakpastian di wilayah tersebut. Setelah wafatnya ayahnya, Salahuddin dan keluarganya pindah ke Damsyik, yang pada waktu itu berada di bawah kekuasaan Seljuk. Pada usia 14 tahun, Salahuddin mulai terlibat lebih serius dalam urusan militer ketika pamannya, Syirkuh, mengangkatnya untuk ikut serta dalam kampanye militer. Melalui pengalaman ini, Salahuddin mulai mempelajari taktik perang dan memperoleh pengalaman yang sangat berguna bagi karirnya. Begitu ia dewasa, Salahuddin kemudian mengikuti jejak pamannya dan menjadi komandan pasukan yang efektif. Pada 1169 M, Salahuddin menjadi komandan pasukan Fatimiyah di Mesir. Setelah kekuasaan Fatimiyah digulingkan pada 1171 M, ia memulai perjuangan merebut kembali wilayah Muslim. Pada 1174 M, ia merebut Mesir, lalu menaklukkan Suriah dan Palestina, dan pada 1187 M, merebut Yerusalem. Dikenal karena kebijaksanaan, keadilan, dan ketaatannya, Salahuddin menjadikan Yerusalem pusat kebudayaan Islam. Ia juga menjalin hubungan damai dengan Raja Richard I dari Inggris. Salahuddin meninggal pada 1193 M di Damaskus. Perjuangannya tetap dikenang sebagai salah satu kemenangan terbesar umat Islam. Salahuddin al-Ayyubi memiliki peran penting dalam berbagai bidang, antara lain: 1. Mendirikan dinasti Ayyubiyah, 1171. 2. Memimpin Perang Salib, berhasil merebut Yerusalem pada 1187 setelah kemenangan di pertempuran Hattin. 3. Membangun pemerintahan, dengan mendirikan rumah sakit, sekolah kesehatan, dan meningkatkan layanan publik. 4. Mengembangkan pendidikan Islam, dengan kemajuan signifikan dalam pendidikan. 5. Mengubah mazhab di Mesir, menggantikan mazhab Syiah dengan Sunni. 6. Sebagai ulama, memberikan penjelasan terhadap catatan kaki dan penjelasan kitab Sunan Hadits Abu Dawud. 1. Dampak toleransi. Kepemimpinan Salahuddin yang adil dan pengertian menciptakan rasa solidaritas, memperlakukan tawanan perang tanpa balas dendam, dan mengedepankan toleransi meski dengan musuh. 2. Dampak terhadap persatuan dunia Arab. Salahuddin berhasil menyatukan faksi-faksi Muslim yang terpecah, menjadikannya simbol harapan dan persatuan di dunia Arab. 3. Dampak keadilan. Dalam pengelolaan Yerusalem, ia memberi kebebasan bagi umat Kristen untuk beribadah, menciptakan kedamaian dan penghormatan antar agama. 4. Dampak komunikasi antar agama. Pendekatannya mendorong dialog antar agama, membangun pondasi masyarakat yang harmonis dan saling menghargai. 1. Kepemimpinan yang adil. Sesuai sila keempat Pancasila, Salahuddin dikenal adil, bijaksana, dan integritas. Prinsip ini tetap relevan di dunia yang penuh ketegangan politik dan konflik. 2. Perdamaian dan toleransi. Sila pertama Pancasila mengajarkan toleransi beragama, seperti yang dilakukan Salahuddin dengan menghormati hak-hak non-Muslim dan memberi kebebasan beragama di Yerusalem. 3. Keberanian melawan ketidakadilan.
Keberanian Salahuddin dalam melawan tentara salib mencerminkan sila kedua Pancasila tentang perjuangan hak dan kewajiban dengan keadilan. 4. Pembangunan kesejahteraan. Hal ini seperti sila kelima ketika Salahuddin membangun infrastruktur untuk kesejahteraan rakyat, prinsip yang relevan dengan pembangunan berkelanjutan saat ini. Salahuddin Al-Ayyubi adalah tokoh besar dalam sejarah Islam yang dikenal karena perjuangannya merebut Yerusalem dari pasukan Crusader dengan keberanian dan keadilan. Ia bukan hanya seorang pejuang, tetapi juga pemimpin bijaksana yang menghargai toleransi antar agama dan memperlakukan rakyat dengan adil. Dampaknya sangat besar, terutama dalam menciptakan kedamaian dan mengedepankan keadilan sosial. Relevansi kepemimpinannya hingga masa kini terletak pada nilai-nilai seperti keadilan, toleransi, dan kesejahteraan rakyat, yang sangat penting dalam menghadapi tantangan dunia modern. Salahuddin mengajarkan pentingnya pemimpin yang bijaksana, adil, dan peduli terhadap kepentingan rakyat.